Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali bersama saya Guntur Nugroho untuk mengikuti perkuliahan secara online, yaitu mata kuliah analisis struktur dengan tema defleksi balok dengan metode momen area. Selama beberapa menit ke depan, kita nanti akan berdiskusi tentang cara menghitung defleksi dan juga rotasi yang terjadi pada sebuah balok, baik itu ada simple beam, kemudian ada cantilever, dengan beberapa tipe pembebanan yang ada. Simak selengkapnya. Nah, pada metode luas bidang momen, ini metode yang kedua, ini adalah sebuah metode yang sama sebenarnya akan digunakan untuk menghitung adanya defleksi dan juga rotasi pada balok yang menerima beban lentur. Mungkin dari beban yang terbagi merata, kemudian beban titik, dan juga ada beban-beban yang segitiga, kan gitu. Nah, pada slide ini dijelaskan pada persamaan yang sebelumnya telah dihasilkan lanjutan yang berupa persamaan-persamaan, yaitu penurunan-penurunannya. Nah, hasil tersebut masih bersifat umum, namun mempunyai kelemahan apabila diterapkan pada struktur dengan pembebanan yang lebih kompleks. Maka dirasa itu ya kurang praktis, karena harus melalui penjabaran perhitungan secara matematisnya. Jadi betul-betul menggunakan persamaan analitik. Nah, tetapi pada metode selanjutnya ini, yang kedua, metode luas bidang momen, ini pun juga mempunyai kelemahan yang sama apabila dipakai pada konstruksi dengan pembebanan yang lebih kompleks. Namun ini, untuk metode luas bidang momen ini, memang sedikit lebih praktis karena proses perhitungan dilakukan tidak secara matematis, tapi bersifat numeris. Jadi nanti akan diberikan pendekatan-pendekatan secara numerik pada metode luas bidang momen. Seperti yang bisa kita lihat di sini, teman-teman bisa melihat sebuah persamaan, sebuah pendekatan ini menggunakan pendekatan secara numerik. Kemarin sudah diberikan penjelasan bahwa gambar ini berasal dari sebuah balok dengan tumpuan sederhana yang kemudian terlentur sehingga mempunyai kelengkungan. Kelengkungan ini gambarkan dengan adanya garis biru yang putus-putus. Kemudian membentuk sudut DP dari titik M, kemudian O dan N. Nah, selanjutnya, setelah membentuk sudut, maka dari persamaan yang kemarin sudah didapatkan, yaitu 1/R sama dengan dP per dx. Nah, ini persamaan yang pertama ini, 1/R sama dengan dP per dx. Nah, itu merupakan definisi dari M dibagi dengan EI. Sehingga dP yang ada di sini, kita bisa lihat di sini, itu definisinya adalah M per EI dikalikan dx. Nah, dari persamaan di atas dapat didefinisikan berikut. Nah, definisi yang pertama ini, teman-teman silakan perhatikan. Elemen sudut untuk DP itu yang dibentuk oleh dua tangan arah pada dua titik yang berjarak dx. Nah, ini ada elemen sudut DP dibentuk oleh dua tangan arah pada dua titik yang berjarak dx. Nah, jaraknya ini ada jarak sepanjang dx. Dx itu potongan dari arah x. Nah, ini besarnya sama dengan luas bidang momen antara dua titik tersebut dibagi dengan EI. Jadi itu bisa kita definisikan besarnya sama dengan luas bidang momen. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Luas bidang momen antara dua titik tersebut dibagi dengan EI. Nah, dari gambar satu itu, apabila DX adalah panjang balok AB, maka besarnya sudut yang dibentuk adalah ini. Pi A B sama dengan integral dari X sama dengan 0 sampai sepanjang bentang balok dikalikan dengan M dibagi dengan EI dikalikan DX, karena integralnya terhadap X. M-nya adalah momen, E-nya adalah modulus elastis, I-nya adalah momen inersia. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan, nah ini berdasarkan garis singgung antara M dan N. Jadi ada garis singgung antara M dan N. Ini garis singgung yang ada di sini antara M dan N. Yang berpotongan dengan garis vertikal yang melewati titik B. Nah, berpotongan dengan garis vertikal yang melewati titik B, maka diperoleh, nah ini ada B aksen. Ini posisinya ada di sini. Nah, atas. Kalau di bawah saya detailkan di sini. Ya.
B terhadap B aksen. Nah, jadi B aksen kemudian B double aksen itu sama dengan D dari do sama dengan X dikalikan dengan DB. Yaitu momen dikalikan dengan X dibagi dengan EI dikalikan dx. Dengan definisi MdX adalah luas bidang momen sepanjang dx tertentu kan gitu. Kemudian Mx-nya dikalikan dx adalah ini disebut sebagai statis momen luas bidang momen terhadap titik yang berjarak x dari elemen M tersebut kan gitu. Jadi harus dipahami di sini M dikalikan x dx itu adalah statis momen luas bidang momennya terhadap titik yang berjarak X berjarak tertentu dari elemen M tersebut, elemen momen atau elemen yang ditunjuk. Sehingga dari situ teman-teman bisa melihat dari persamaan B aksen, kemudian B double aksen atau B aksen, B double aksen, persamaan yang ini, ya saya beri tanda ini, saya lingkari dengan garis hijau, dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini definisi yang kedua. Kalau sebelumnya tadi adalah definisi yang pertama, maka ini definisi yang kedua. Jarak vertikal pada suatu tempat yang dibentuk dua garis singgung pada dua titik suatu balok besarnya sama dengan statis momen luas bidang momen terhadap tempat tersebut dibagi dengan EI. Jadi ada kata-kata statis momen luas bidang momen. Nah, ini luas bidang momen terhadap tempat tersebut dibagi dengan EI. Jadi ada MX terhadap DX dibagi dengan EI. Nah, inilah definisi yang kedua dari persamaan-persamaan yang sudah didekati secara mudah. Dari rumus yang sudah kita definisikan tadi bahwa jarak B kemudian B aksen sama dengan do, itu dari integral mulai dari 0 sepanjang X terhadap MX dibagi dengan EI dikalikan dengan DX. Nah, untuk penyelesaian persamaan tersebut, yang menjadi persoalan adalah letak titik berat suatu luasan. Ya, karena luasannya kan tidak menentu. Ada yang persegi, kemudian segitiga, kemudian ada yang berbentuk lengkung. Lengkungan itu juga bermacam-macam, tergantung dengan pangkat dari persamaan tersebut. Misalkan parabola pangkat 2, kemudian pangkat sampai kepada pangkat yang n. Nah, karena letak titik berat tersebut diperlukan dengan menghitung statis momen luas dari mdx dikalikan x. Jadi letak titik berat dari beberapa luasan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama itu misalkan untuk segi 4. Nah, segi 4 ini letak titik beratnya posisinya ada di sini. Kalau kita lihat dia ada di B per 2 dari secara horizontal. Kemudian ada yang segitiga. Segitiga, nah ini teman-teman bisa melihat di sini mudah sepertiga dari sebelah kanan beban yang besar atau 2/3 dari sebelah kiri. Kemudian untuk parabola pangkat 2 itu posisinya adalah 3/8 dari beban yang paling besar atau sebelah kanan ini. Jadi 3/8 dari ini. Berarti masih ada 5/8 dari arah kirinya. Di sini 5/8. Nah, kalau kita lihat. Sehingga totalnya jaraknya adalah 1. Kemudian parabola pangkat 2. Nah, ini parabola pangkat 2 juga kita lihat ini A-nya ada sepertiga B dikalikan dengan H. Ini B-nya ada, kemudian H-nya ada. Nah, titik beratnya posisinya tidak sepertiga lagi, tetapi karena ini ada lengkungan, sama-sama bentuknya mirip ke segitiga, posisinya ada di 1/4 B dari beban di sebelah kanan yang maksimum. Kemudian ada parabola pangkat N, kita lihat lengkungannya bentuknya seperti ini. Nah, ini teman-teman langsung bisa mendefinisikan, nanti titik beratnya N-nya silahkan dimasukkan terhadap persamaan yang ada di atas ini. N-nya adalah pangkat yang digunakan. Nah, ini definisinya. Untuk luasannya adalah N dibagi dengan N plus 1 dikalikan B dikalikan dengan H. Kemudian yang terakhir yang F, parabola pangkatnya ini ya N tertentu. Nanti untuk melihat bagaimana luasan itu dicari, maka per N plus 1 dikalikan dengan B dikalikan H. Nah, yang membedakan adalah karena bentuk lengkungan ini, maka titik beratnya itu berjarak 1/n plus 2 dikalikan B atau lebarnya dari sisi pembebanan yang maksimum. Nah, inilah letak titik berat dari beberapa kondisi. Nanti teman-teman bisa menggunakan bentuk-bentuk ini untuk melakukan pendekatan dan perhitungan menggunakan luas bidang momen. Pada slide yang kali ini kita akan mencoba untuk menghitung suatu defleksi. Jadi defleksi adanya perpindahan suatu titik ke titik berikutnya.
karena adanya pengaruh pembebanan. Nah, di sini ada soal, hitunglah defleksi maksimum yang terjadi pada struktur balet sederhana atau simple beam yang menahan beban merata, sebagaimana digambarkan pada gambar 2.8. Nah, gambar 2.8 ada di sampingnya ini. Ini gambarnya saya sesuaikan dengan buku sumbernya yang ditulis oleh Pak As'ad Pujanto dengan metode luas bidang momen. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah besarnya momen di titik C. Nah, ini harus kita hitung. Nah, momen. Ini ada soal bentuknya simple beam punya jarak dari A sampai B. Itu adalah L. Maka kita akan menghitung berapa momen yang ada di titik C. Ya, momen maksimumnya adalah 1/8 QL kuadrat. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi rumus yang kita dapatkan dari momen maksimum di tengah bentang itu adalah 1/8 QL kuadrat. Kemudian letak titik berat dari tumpuan tersebut. Nah, ini teman-teman karena bentuknya itu parabola. Nah, parabola ini, parabola kita akan menggunakan rumus yang sesuai dengan itu. Sehingga kita dapatkan 5/8 dikalikan dengan L/2 sama dengan 5 dibagi 16. Setelah kita menentukan posisi letak titik berat, selanjutnya berdasarkan definisi yang pertama, besarnya sudut terhadap titik C adalah sebesar, nah ini sudut terhadap titik C sama dengan luas bidang momen dibagi dengan EI. Nah, untuk luas bidang momennya, ini kita dapatkan 2/3 dikalikan 1/8 dikalikan dengan L/2. Nah, kita lihat, luas bidangnya kan kita bisa melihat ini. A sama dengan 2/3 dikalikan B dikalikan dengan H. Nah, ini ada 2/3. Ini angka 2/3-nya. Silakan lihat di sini. Saya lingkari dengan lingkaran hijau ini. Kemudian B-nya kita definisikan. Nah, B-nya adalah L/2. Nah, ini B. Karena jaraknya adalah sepanjang L, kemudian ini adalah separuhnya yang kita hitung, maka dia L/2. Kemudian titik H-nya ini, nah, H itu adalah momen maksimum pada tengah bentang tadi. Yang kita tadi dapatkan adalah 1/8 QL kuadrat. Ini adalah H-nya. Nah, ini H. Sehingga luasnya adalah 2/3 dikalikan dengan B, L/2 dikalikan dengan H, yaitu tingginya, tinggi dari momen maksimum tadi, itu 1/8 QL kuadrat dibagi dengan EI. Maka rotasi, nah ini kita bisa mendapatkan nilainya QL/3 dibagi dengan 24 EI, di mana E-nya adalah modulus elastis, I-nya momen inersia, nah L-nya itu adalah panjang dari balok yang kita tinjau. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan dengan definisi yang pertama untuk mencari nilai PC tadi, atau sudut dari rotasi tadi, maka berdasarkan definisi yang kedua, besarnya jarak lendutan vertikal di titik C. Nah, jarak lendutan vertikal di titik C. Nah, ini. C terhadap C aksen sama dengan do C sama dengan statis momen luas bidang dibagi dengan EI. Sehingga kita dapatkan dimasukkan di situ ada 2/3 B dikalikan dengan H, kemudian dikalikan dengan jaraknya. Jadi jarak titik berat ke titik acuan kita. Ini 2/3. Awalnya dari sini, teman-teman silahkan melihat definisi ini. A sama dengan 2/3 B dikalikan dengan H. Ini ada angka 2/3, kemudian ada angka B, B-nya adalah ini, L/2. Kemudian H-nya adalah ini, 1/8 QL kuadrat. Nah, setelah itu ada angka 5L/16. Itu dapatnya adalah dari jarak dari titik berat. Nah, ini yang kita masukkan. Ini adalah 5/8 L/2, sehingga 5/16. Ini angka kita masukkan dibagi dengan kekakuan, yaitu modulus elastis dikalikan dengan EI. Sehingga titik lendutan, ya, lendutan dari C ke C aksen atau lendutan di tengah bentang, itu didapatkan rumus 5 QL/4 dibagi dengan 384 EI. Sehingga Q-nya itu dari beban merata, kita tinggal masukkan nilai bebannya berapa, kemudian L-nya adalah panjang balok dari panjang A sampai kepada titik B ini, kemudian E-nya adalah modulus elastis,
kemudian I-nya adalah momen inersia. Kalau bentuknya nanti persegi, persegi itu lazimnya kan 1/12 B pangkat 3. Ini BH-nya, ini B-nya, kemudian H-nya adalah tingginya yang ini. Nah, selanjutnya seperti itu, ini rumus bisa kita gunakan untuk mencari defleksi dari sebuah balok yang dibebani dengan beban terbagi merata pada sepanjang bentang balok tersebut. Pada contoh ini, kita akan diminta untuk hitunglah defleksi maksimum, yaitu dB yang terjadi pada struktur cantilever yang menahan beban merata, sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini. Gambarnya 2.9 saya sesuaikan dengan buku yang menjadi sumber. Ini diminta menghitung dengan menggunakan luas bidang momen. Jadi nanti kita akan menghitung sebuah nilai dari rotasi, kemudian defleksi, rotasinya adalah ini, kemudian defleksinya adalah ini, dB. Nah, ini menggunakan metode luas bidang momen. Selanjutnya, contoh ini adalah contoh dari sebuah balok. Jadi, balok bentuknya ini cantilever ya. Jadi, cantilever dari A sampai B. Ini soalnya adalah soal yang ini. Ini soalnya. Nah, soalnya ini. Saya lingkari hijau yang gede ini. Nanti kita akan pecahkan. Nah, untuk menghitung berapa nilai sudut rotasi, yaitu Pi pada B, dan juga nanti pada defleksi Do terhadap B, ini kita menggunakan definisi pertama dan kedua, sama seperti tadi. Yang pertama, kita harus mencari besarnya momen di titik A akibat beban merata, yaitu MA. Posisinya MA adalah min setengah QL kuadrat. Ini posisinya ada di sini. Ini besarnya momen setengah QL kuadrat. Nilainya negatif karena dia cantilever. Dan gitu. Kemudian berdasarkan definisi yang pertama, besarnya sudut terhadap titik B adalah sebesar pi B. Nah, ini sudut yang ada di sini. Itu adalah luas bidang momen dibagi dengan EI. Di mana luas bidang momen kita bisa mendekati dengan menggunakan, nah teman-teman lihat ini. Ini persamaan parabola pangkat yang kedua. Ada A sama dengan sepertiga BH pangkat 3. BH bukan BH pangkat 3. Sepertiga dikalikan B dikalikan dengan H. Nah, angka sepertiganya sudah kita masukkan. Kemudian B-nya itu adalah jarak sepanjang dari titik A sampai terhadap titik B, maka itu disebut sebagai L. Ini sepertiga sudah ada, kemudian L-nya juga sudah ada, itu sebagai B. Kemudian H, hanya adalah tinggi dari besaran momen maksimum, yaitu setengah dikalikan QL kuadrat. Ini sudah masuk. Sehingga nilai pi B atau sudut rotasi pada titik B itu adalah sepertiga L dikalikan setengah QL kuadrat bagi dengan EI. Didapatkan rumus yang bisa kita pakai untuk struktur cantilever dengan beban terbagi merata sepanjang bentangnya, maka sudutnya adalah QL pangkat 3 dibagi dengan 6EI. Nah, ini bisa kita gunakan apabila kita ingin menghitung sebuah rotasi pada cantilever dengan beban terbagi merata sepanjang bentang. Selanjutnya, berdasarkan definisi yang kedua, maka besarnya jarak lendutan vertikal dari B di titik B itu ya, vertikal di titik B, sebesar B dari B ke B aksen. Jadi posisinya teman-teman bisa melihat di sini. Ini besarnya do B. Jadi ingin mencari berapa nilai defleksi yang ada di situ. Maka rumusnya adalah statis momen luas bidang dibagi dengan EI. Kita tahu ada sepertiga B dikalikan dengan H. Sepertiga angka sudah masuk. B-nya adalah L, kemudian H-nya adalah setengah QL kuadrat. Nah, kemudian dikalikan dengan 3/4 dari nilai L, yang merupakan jarak dari titik tinjauan kita terhadap posisi pusat berat dari parabola pangkat 2 ini, yaitu 3/4 L. Itu kita masukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan. Sehingga itu tinggal kita bagi menjadi EI, maka DB sama dengan QL pangkat 4/8 EI. Itu yang kita bisa gunakan. Untuk contoh selanjutnya, ini ada sebuah balok sederhana dengan beban titik di tengah bentangnya. Jadi kita diminta untuk hitung defleksi maksimum DC yang terjadi pada suatu struktur sederhana yang menahan beban titik sebagaimana digambarkan pada gambar 2.11 di bawah ini dengan metode luas bidang momen. Nah, penyelesaiannya akan sama. Yang pertama pasti kita akan mencari berapa nilai momen maksimum yang ada di tengah bentangnya, yaitu momen pada titik C, yaitu 1/4 P dikalikan dengan L. Kalau Anda hitung secara statika nanti dapatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah letak titik berat dari tumpuan A.
Jadi letak titik berat dari tumpuan A itu dihitung 2/3 dikalikan L per 2 itu didapatkan dari sini. Letak titik beratnya posisinya di sini. Nah, dari situ kita nanti akan bisa menghitung berapa nilai rotasi pada titik C, kemudian berapa nilai rotasi defleksi pada do C yang ada di sini di tengah bentang. Selanjutnya kita bisa mencari berapa besarnya sudut terhadap titik C dengan menggunakan definisi yang pertama. Coba kita lihat, yang kita cari adalah yang pertama adalah ini, besarnya PC, yaitu adalah luas bidang momen dibagi dengan EI. Luas bidang momen Anda bisa melihat pada gambar yang ada di sebelah kanan ini. Jadi menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu A sama dengan BH per 2, atau setengah kali alas kali tinggi, karena ini bentuknya segitiga, maka luasnya bisa kita masukkan. Ini angka setengahnya sudah ada, kemudian dikalikan dengan alas. Alasnya adalah setengah dari L atau L per 2. Ini kita masukkan. L per 2 sudah masuk di sini. Kemudian tingginya ada di sini. Nah, ini tingginya. Tingginya adalah 1/4 P dikalikan dengan L. Jadi besarnya momen maksimum pada titik C. Itu kita masukkan pada Pi C di sebelah kiri ini. Sehingga kita tinggal membagi dengan nilai EI. Jadilah nilai Pi C itu sama dengan PL kuadrat dibagi dengan 16 EI. Ini bisa kita gunakan untuk mencari sudut rotasi akibat adanya beban titik yang menggunakan struktur simple beam atau tumpuan sederhana. Selanjutnya, untuk mencari nilai defleksi, yaitu defleksi pada tengah bentang atau C terhadap C aksen atau do C, itu menggunakan definisi yang kedua, yaitu dengan rumus statis momen luas bidang dibagi dengan EI. Nah, statis momen luas bidang, kita lihat dulu bahwa luas bidangnya rumusnya adalah setengah dikalikan B dikalikan dengan H. Jadi setengah dikalikan B, B-nya adalah setengah L, ini B-nya. Kemudian H-nya adalah besar momen maksimum yang ada pada tengah bentang, yaitu 1/4 PL. Kemudian dikalikan dengan, nah ini, jarak dari titik berat terhadap A, yaitu 2/3 dikalikan L per 2. Maka selanjutnya tinggal dibagi dengan nilai EI, didapatkan rumus untuk menghitung defleksi yang ada di tengah bentang atau defleksi C, itu PL pangkat 3 per 48 EI. Ini tinggal kita masukkan bebannya berapapun, L-nya berapapun, dibagi 48, dikalikan E modulus elastis, dikalikan momen inersianya. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian, tutorial tentang pembelajaran analisis struktur dengan tema perhitungan rotasi dan defleksi menggunakan luas bidang momen. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.